Shalom sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya, masih mengenai FIFA World Cup sahabat. Jadi kita mengetahui ya bagaimana penggiringan agama tahun ini di FIFA World Cup. Jadi dari awal sih sudah kelihatan ya penggiringan bagaimana pembukaan World Cup itu dilakukan dengan pengajian. Bahkan kita mengetahui bagaimana Zakir Naik diundang juga ke sana, dan juga isu-isu bagaimana ada 500.000 bahkan sampai 50 orang dikabarkan mualaf karena terpesona melihat Islam di sana. Namun sahabat, kita mengetahui ya bagaimana di final kemarin kita melihat tidak ada lagi atribut-atribut keislaman atau hal-hal yang berbau agama yang dilakukan di final kemarin, karena kita mengetahui bahwa Argentina dan Prancis lolos masuk final dan akhirnya dijuarai oleh Argentina. Puji Tuhan. Banyak oknum-oknum memanfaatkan Piala Dunia ini sebagai momen dakwah dan momen penyebaran agama Islam. Banyak mereka yang berkata ini awal kebangkitan Islam ketika Arab Saudi mengalahkan Argentina, dan mereka begitu menggaung-gaungkan agama dengan takbir dan segala macam yang mereka perkatakan ketika negara Maroko itu maju ke semifinal dan akhirnya menjadi juara 4 sahabat. Kita sama-sama mengetahui ya, Maroko sendiri tidak seperti itu, karena Maroko itu menjalin hubungan diplomatik atau hubungan bilateral, apalah saya sebut namanya ya, lebih bahasa sederhananya hubungan kerjasama persahabatan lah, atau hubungan politik dengan Israel. Itu Maroko sahabat. Qatar juga membangun hubungan yang mesra dengan Israel sahabat. Jadi kalau di Indonesia digoreng-goreng dalam hal ini cukup miris kita jadi mengetahui sahabat ya, bahwa begitulah daya pikir dan daya tangkap para kadrun dan kadruwati. Begitu daya pikir mereka sahabat, cukup miris kita melihat. Nah, seperti ada video yang akan saya tampilkan berikut, bagaimana mereka setelah melihat Arab Saudi dan Maroko dikandaskan oleh negara-negara lain, akhirnya mereka dukung Prancis. Dan hal ini sebenarnya bukan berita yang baru ya. Kita juga tahu saudaraku, banyak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara seiman Kristen, dan mereka mendukung Prancis loh. Dan Prancis yang selama ini mereka hujat sebagai negara penista, karena sempat isunya ya bagaimana di sana ada kejadian katanya penistaan agama, sampai ada orang yang dipenggal lehernya di sebuah gereja di Prancis. Karena Prancis ini adalah orang yang rajin sekali menampung imigran, saudara-saudara muslim yang ada di Timur Tengah. Mereka menampung di Prancis sahabat. Jadi sempat diboikot produk-produk Prancis dan produk-produk buatan Prancis sahabat yang ada di Indonesia pada masa itu, dan demonya cukup luar biasa loh, bagaimana mereka sempat anti Prancis. Namun di Piala Dunia ini tiba-tiba mereka mengidolakan Prancis. Kenapa suka Prancis? Karena ada beberapa orang yang muslim, tetap juga agama sahabat. Tetap juga agama. Jadi kan Benzema walaupun gak masuk ya warga negara Prancis, Paul Pogba, dan ada siapa lagi itu ya, Mane kalau nggak salah ya, itu juga muslim. Jadi mereka tiba-tiba mendukung Prancis lagi dengan seruan takbir. Nah, kita melihat bagaimana videonya sahabat deh. Berkatilah ya Allah, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Ya bismillah ya Allah, berkatilah Prancis ya Allah, masuk ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, masuk ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah mereka melihat bagaimana akhirnya Argentina memenangkan juara Piala Dunia ini, mereka, saya percaya, tidur pun tidak nyenyak sahabat. Mereka pasti stres, apalagi melihat video ini, bagaimana Messi diulosi oleh Raja Qatar. Ini diulosi saudaraku kalau di adat Batak ya.
Ya sahabat yang terkasih, kita melihat bagaimana teriakan takbir dan ucapan basmalah ketika mereka mendukung Prancis. Padahal Prancis itu banyak sekali pemain timnasnya itu Kristen sahabat, dan hanya beberapa orang saja yang Muslim ya. Tetapi itulah mereka euforianya setelah Arab Saudi gagal, Maroko gagal, yang kemarin katanya doa bapak kami dikalahkan oleh doa ibu, katanya gitu. Mereka katakan bahwa inilah kebangkitan Islam mempermalukan orang-orang kafir, orang-orang barat, kata mereka. Tetapi akhirnya mereka juga dukung Prancis sahabat. Prancis diteriakin takbir, mereka berdoa bagaimana hal itu bisa terjadi ya. Cukup lucu sekali kita melihat pemikiran-pemikiran mereka ini, cukup miris sekali sahabat. Makanya mudah sekali masyarakat kita itu digiring dalam hal-hal agama, hal-hal politik digiring ke agama, hal-hal turnamen seperti ini digiring ke agama, sehingga terjadilah chaos sahabat, perang agama ini segala macam karena ada isu-isu begini. Dan ini harus diluruskan sahabat sedari dini. Kalau ini dibiarkan liar, ini sangat berbahaya buat bangsa kita. Iya, hal-hal seperti ini dimulai dari hal-hal seperti ini sebenarnya. Makanya isu politik kayak zaman Ahok dulu dan isu-isu yang lain itu ya dimulai dari hal-hal kecil semua, begitu sahabat. Dan ini bola ini juga mereka mulai giring-giring ke hal agama. Dan tidak mengejutkan, setiap pertandingan sepak bola dunia selalu mereka buat sebuah isu. Ini menghina agama Islam, menghina Rasulullah, sianu menghina Islam, si ini menghina Islam. Entah benar entah tidak, kita nggak tahu sahabat. Ketika ada orang berantam, orang berkelahi begitu di lapangan, kenapa itu berkelahi? Dibuatlah isu karena dia menghina Rasulullah, menghina Nabi Muhammad, menghina Allah, menghina agama Islam, makanya dia marah. Ya Allah, kok begitu ya orang-orang kafir ini jadi begitu sahabat. Padahal isu-isu itu cukup liar ya. Saya tahu itu adalah isu-isu hoak ya, isu-isu bohong, tetapi banyak yang menangkap itu menjadi sebuah isu kebenaran. Kenapa sahabat? Karena dulu belum ada internet ya, tidak ada yang meluruskan, media juga tidak ada. Jadi inilah kesempatan kita, ada internet ini, ada media ini. Mulai dari hal-hal kecil harus cepat-cepat diluruskan sebelum terjadi konflik sahabat. Mereka ini ya sahabat ya, suka berbicara hal-hal seperti itu, menggiring segala sesuatu dengan agama.